Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas contoh yang ke-13. Contoh yang ke-13 ini masih ada hubungannya dengan dua contoh sebelumnya, yaitu contoh ke-11 dan 12. Oke, langsung saja kita bahas. Di sini kita gunakan kembali gambar pada contoh 11. Buat program CAVR yaitu baca data 8 bit dari port C. Sebentar. Baca data 8 bit dari port C kemudian kirim ke port A. Nah, sama seperti sebelumnya, port C terhubung dengan semua saklar yang ada di sini ya, mulai S0 sampai S7. Selanjutnya port A terhubung dengan LED. Nah, PA0 sampai PA7 semuanya terhubung dengan LED. Data yang dikirim adalah bit nibel atas. Nah, yang dikirim ini nibel atas, yaitu bit yang keempat sampai ke-7 atau 4 bit MSB, most significant bit. Tetapi logikanya dibalik, dinotkan atau diinverse. Nah, logikanya diinverse atau dibalik, inverse. Sedangkan bit nibel bawah atau 4 bit LSB dibiarkan seperti apa adanya. Nah, ini maksudnya dibiarkan seperti apa adanya ini sesuai dengan kondisi saklar 0 sampai 3. S0 sampai S3 nibel bawahnya, yaitu nibel 0 sampai 3 atau bit 0 sampai 3. Nah, bit 0 sampai 3 ini atau yang ada di sini LED 0 sampai LED 3 itu sesuai dengan S0 sampai S3. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kalau kita buat ini ya, apa, perumpamaan, anggap saja contoh kondisi dari PC atau saklar ya, yaitu kondisinya apa adanya ini seperti awal. Kondisi awal yaitu semuanya kan di pull up biasanya ya. Kondisi awalnya umpamanya 1 1 1 1 1 1 di mana ini adalah S0 yang paling kanan dan terhubung dengan PC 0. Yang di sini S7 terhubung dengan PC 7. Nah, pada saat kondisi saklarnya seperti ini, maka apa yang terjadi pada LED? Yang terjadi pada LED, coba kita lihat nibel bawah ini sesuai dengan kondisi saklar. Nah, berarti yang kondisi saklarnya 1, S0 sampai S3 di sini 1, maka kondisi LED-nya juga 1. 1, 1, 1. Ini LED 0 yang terhubung dengan PA 0. Nah, selanjutnya ini nibel atas ya, yang ini nibel atas. Nah, mulai S4 sampai S7 apa yang terjadi di LED-nya? LED 4 sampai LED 7. Nah, di sini kan yang diminta data yang dikirim adalah bit nibel atas, tetapi logikanya dibalik. Nah, ini dikirim data satu-satu ini S4 sampai S7 ini dikirim, tetapi logikanya dibalik. Berarti yang asalnya 1 jadi 0. 0. 0 semua di sini. Nah, ini yang terjadi pada LED 4 sampai LED 7. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan LED 4 sampai LED 7 nyala, yang ada di sini mati. Nah, jadi seperti ini ya. Ada contoh lagi, ini contoh yang pertama. Ini saya biarkan semua saklarnya. Saklar tidak ditekan. Nah, contoh yang kedua umpamanya ini.
Contoh yang kedua. Kondisi saklarnya saya tekan semua nih. Umpamanya ini 0, 0 karena saya tekan kan 0 jadinya 0, 0, 0, 0. Nah, ini S0 terhubung dengan PC0 dan ini S7 terhubung dengan PC7. Oke, apa yang terjadi pada LED-nya? Kita lihat. Nibel yang bawah dibiarkan seperti apa adanya. Berarti seperti apa adanya sesuai dengan S0 sampai S3 di sini. Nah, berarti nilainya 0, 0, 0, 0. Oke. Terus nibel yang atas S4 sampai S7 itu datanya dikirim tetapi logikanya dibalik atau inverse. Berarti 0 ini dikirim tetapi kita balik dulu sebelum kita tulis di sini atau sebelum ditampilkan di port A. Nah, awalnya 0 jadi 1, 1, 1 semua di sini. Nah, ini L0 yang paling kanan terhubung dengan PA0 dan di sini L7 terhubung dengan L7 ini ya. Terhubung dengan PA7. Nah, ini L4, ini L3. Apa yang terjadi di sini pada LED-nya? LED yang ada di L0 sampai L3 itu nyala. Dan L4 sampai L7 itu di sini mati. Seharusnya polanya seperti ini. Polanya seperti ini. Pokoknya nibel yang bawah mengikuti sesuai dengan S0 sampai S3. Nibel yang atas datanya dibalik. Data S4 sampai S7 kita balik. Seperti itu. Oke, ini simulasinya. Nah, itu nibel bawah. Ini sekarang nibel atas. Oke, nibel atasnya. Nah, jadi seperti ini. Nibel bawahnya saya ubah 1 semua di sini. Mohon maaf, saya ubah 0 semua di sini. Nah, Anda lihat. Nah, nibel bawah akan mengikuti sesuai dengan saklarnya. Jadi nibel bawah PA0 sampai PA3 sesuai kondisi S0 sampai S3. Nah, ini inverse S4 sampai S7. Jadi LED yang keempat sampai ke-7 ini merupakan inverse dari saklar 4 sampai saklar 7. Anda lihat di sini. Kalau merah warnanya di sini ya. Kalau merah itu logiknya 1, kalau biru itu logiknya 0. Ya, di sini. Ini saya nolkan semua. LED 0 sampai LED 3 nyala. Nah, terus LED 4 sampai LED 7 mati karena inverse. Ini saya satukan semua. LED 7 sampai LED 4 nyala. LED 3 sampai LED 0 mati. Jadi seperti itu. Sesuai dengan kondisi ini. Di sini ya PC0 akan bersesuaian dengan PA0 atau LED 0. Jadi PC0 ini atau S0 saklar 0 itu akan bersesuaian dengan LED 0 yang ada di sini yang terhubung dengan PA0. PC1 akan bersesuaian dengan di sini. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini. Oke, atau di sini S0 mempengaruhi LED 0, S1 mempengaruhi LED 1, S2 mempengaruhi LED 2, S3 mempengaruhi LED 3 di sini ya. Ini S0, S1 sampai S7 di sini. S7 mempengaruhi LED 7.
Seperti itu. Jadi masih tetap sama urutan bitnya, atau urutan bitnya itu masih tetap sama. Oke, hasilnya harusnya seperti ini. Oke, kita lihat programnya seperti apa. Di sini kita memiliki header io.h, terus langsung masuk ke program utamanya, dan kita menginisialisasi variabel A dengan tipe data unsigned char. Selanjutnya DDRA atau port A ini ya, DDRA ini kita setting FF semua, atau dia sebagai output semua. Sudah sama persis dengan video sebelumnya atau contoh yang 12, di mana ini terhubung dengan LED. Dan DDRC kita setting nilainya 00 semua, maka dia berfungsi sebagai input, di mana ini terhubung dengan saklar. Selanjutnya saklarnya yang terhubung dengan port C. Nah, di sini ada register port C, kita setting FF semua, atau kita setting high semua dengan cara mengaktifkan pull up resistor atau resistor pull up internal. Jadi seperti itu. Jadi kondisi awal atau saklar tidak ditekan itu sama dengan high. Jadi saklarnya nggak diapa-apain, itu kondisinya high. Justru pada saat ditekan dia kondisinya low. Oke, ini mirip-mirip dengan sebelumnya, tetapi perbedaannya ada di sini. Ini menggunakan logika XOR atau operasi bitwise XOR, dan di sini bit-bit maskingnya ya, bit-bit maskingnya. Oke, sebelum kita masuk ke while 1 ini, alangkah baiknya kita tuliskan dulu seperti apa sih truth table XOR itu. Ini XOR ya, tanda XOR. Tanda XOR ini. Kita tulis di sini saja. Truth table XOR. Atau tabel kebenaran XOR. Kita anggap di sini ada input 1 atau A, biasanya AB, terus outputnya itu disimbolkan Y. Nah, boleh juga kita simbolkan in 1, input 1, terus kita punya input 2, terus kita punya output. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, inputnya pada saat 00, cukup nggak ini? Maka outputnya 0. Pada saat inputnya 01, outputnya 1. Pada saat inputnya 10, outputnya 1. Pada saat inputnya 11, nah ini outputnya 0. Jadi bisa kita lihat di sini, pada saat kedua inputnya itu sama, maka hasilnya 0. Baik itu inputnya 11 atau 00, outputnya 0. Pada saat inputnya berbeda, contohnya di sini 01 dan 10, maka outputnya akan 1. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang kita gunakan itu XOR dengan bit-bit masking seperti ini ya. Satunya di sini 4, nolnya juga 4. Oke, coba kita ambil contoh kondisi awal ya. Pada looping while ini ya. Contoh dengan kondisi awal, yaitu semua saklar tidak ya, tidak ditekan. Oke,
kondisi saklarnya tidak ditekan berarti kondisi semua saklar tidak ditekan. Maka kalau melihat di dalam WL1 ini nilai A sama dengan pin C. Nilai A sama dengan pin C, maka A sama dengan pin C. Nah, ini karena tidak ditekan maka nilainya satu semua. Satu, 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 satu. Ini nilai A. Selanjutnya A sama dengan A XOR satunya 4 kali, nolnya 4 kali di sini. Jadi A sama dengan nilai A yang ini ya langsung saja ya biar cukup nanti nilai A yang ini langsung kita masukkan. A sama dengan kita ikuti algoritma yang ini ya. A sama dengan A XOR ini. Nilai A saya tulis lagi A yang baru ya, A yang baru 1 1 1 1 1 1 1 1 mengikuti ini. Terus kita XOR-kan dengan 1 1 1 1 0 0 0 0. Ini kita XOR. Ini kondisi saklar belum ditekan sama sekali. Kita XOR-kan 1 di XOR-kan dengan 0 mengikuti ini ya, mengikuti truth table-nya 1, ini 1 sama 1 1 1 di XOR-kan dengan 1 di sini hasilnya 0. 0 0 0 0. Nah, ini hasil A yang mana hasil A akan langsung dimasukkan pada port A. Nah, kondisi seperti ini menyebabkan ini LED ya, LED yang ke-4 sampai LED yang ke-7. Di sini LED yang ketiga sampai LED yang ke-0. Nah, kondisi ini menyebabkan LED mati. Jadi LED 0 sampai 3 itu mati dan LED 4 sampai 7 itu hidup. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita kasih contoh lagi. Semua saklar ditekan. Semua saklar kita tekan, ditekan. Nah, karena semua saklar ditekan, maka nilai pada pin C ini kan sama dengan 0 semua. Maka nilai A sama dengan pin C sama dengan 0 0 0 0. Semua saklarnya statusnya 0. Nah, mengikuti rumus ini atau algoritma yang ini mengikuti algoritma yang ini, langsung saja kita tulis nilai A-nya sama dengan 0 0 0 0 0 0 0 0. Kita XOR-kan dengan ini langsung. XOR dengan ini. 1 1 1 1 0 0 0 0. Kita langsung XOR-kan. Nah, kita XOR-kan hasilnya 0 0 0 0 sesuai dengan yang ini truth table-nya. Terus 0 di XOR-kan dengan 1 hasilnya 1. 1 1 1 1. Ini sama dengan A sama dengan yang ada di port A atau LED. Nah, ini menyebabkan L3 sampai L0 ini nyala, sedangkan L4 sampai L7 di sini mati. Oke, jadi seperti itu ya. Polanya mengikuti ini. Ya, karena apa itu namanya? Nibel yang atas di sini, nibel yang atas itu dibalik. Pada saat saklarnya saya tekan, di mana saklar tersebut bernilai 0, logiknya itu justru pada saat nilai saklar 0, LED-nya mati. Karena apa? Karena kita balik logikanya, kita inverse di sini, dibalik, dinotkan. Seperti itu. Untuk yang nibel yang bawah, kita biarkan apa adanya. Kalau saklarnya kita tekan ya nyala, kalau tidak kita tekan ya mati.
Kalau yang nibel yang atas yaitu S4 sampai S7 yang mana pengaruhnya pada L4 sampai L7 itu dibalik, logikanya dibalik. Kalau saklarnya tidak kita tekan atau logiknya 1, LED-nya justru nyala, logik 0. Pada saat saklarnya kita tekan, di mana kondisi saklarnya ini logiknya 0, justru LED-nya berlogik 1, dinotkan. Jadi hasil logik saklar kita notkan atau kita inverse. Seperti itu. Itu untuk yang nibel atas. Yang nibel bawah apa adanya, dibiarkan apa adanya. Oke, selanjutnya ini ada simulasi atau implementasi pada minimum system. Silahkan dilihat di sini. Nah, ini S0, S1, S2, S3, S4 yang bawah ini, S5, S6, S7. Begitu juga LED-nya L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. Nah, ini L4 sampai L7 ini belum saya apa-apakan, saklarnya itu sudah nyala. Berbeda dengan L0 sampai L3, dia masih mati. Oke, ini saya tekan satu persatu. Nyala satu persatu L0 sampai L3. Ini. Nah, ini mati satu persatu L4 sampai L7. Jadi seperti ini. Nah, ini saya coba L0 sampai L3. Nah, saya ulangi lagi ini. Nyala satu persatu L0 sampai L3, L4 sampai L7 mati satu persatu. Ini. Ya. Saklar yang atas ini L0 sampai L3. Mohon maaf, saklar yang atas ini S0 sampai S3, yang bawah S4 sampai S7. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan contoh ke-13. Selanjutnya contoh ke-14 kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.